Halo, perkenalkan saya Dwiki, mahasiswa PKN STAN jurusan Kepabeanan dan Cukai. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tata cara ekspor CPO. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan, barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Berikut ini adalah dasar hukum kepabeanan di bidang ekspor selain Undang-Undang Kepabeanan. CPO merupakan salah satu komoditi unggulan ekspor Indonesia. Untuk mendukung dan mendorong ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. DJBC memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan terhadap stakeholder yang akan melakukan ekspor CPO. Melalui PMK nomor 22/PMK.04/2019 tentang ketentuan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, pemerintah menghapus persyaratan lembaga survei ekspor, di mana selanjutnya peran tersebut diambil alih oleh DJBC. Ekspor CPO dapat dibagi menjadi 3 kategori: curah, kemasan, AEO. Lalu, bagaimana ketentuan ekspor CPO dalam bentuk curah? Tata cara ekspor CPO dalam bentuk curah. Mekanisme pengawasan pemuatan dan pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB. Pertama, eksportir menyampaikan permohonan pengawasan pemuatan dan permohonan pemeriksaan pendahuluan melalui sistem komputer pelayanan Bea Cukai. Atas permohonan yang telah disampaikan, pejabat Bea Cukai akan melakukan pengawasan pemuatan dan pemeriksaan fisik. Pengambilan contoh barang juga dilakukan untuk pengujian di laboratorium yang hasilnya akan diinput ke SKP Bea Cukai. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan pejabat Bea Cukai, eksportir membuat PEB dan mengajukan ke sistem komputer pelayanan Bea Cukai dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean. Setelah dilakukan penelitian lartas dan mendapat respon sesuai, sistem akan secara otomatis membuat kode billing masing-masing jenis penerimaan dan meneruskan kepada eksportir, BPD PKS, dan MPNG 2. Eksportir kemudian melakukan pembayaran bea keluar dan pungutan ke bank. Bank kemudian menerbitkan bukti bayar bea keluar dan pungutan untuk diteruskan ke eksportir, sistem BPD PKS, dan sistem MPNG 2. Kemudian, sistem BPD PKS dan sistem MPNG 2 yang telah terintegrasi dengan SKP Bea Cukai meneruskan informasi bukti bayar bea masuk dan pungutan dari bank. Jika penelitian data PEB telah lengkap atau sesuai, serta dana pungutan telah terrekonsiliasi, maka SKP akan menerbitkan nomor pendaftaran dan melakukan penjaluran. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, maka diterbitkan nota pelayanan ekspor sebagai dokumen pelindung pemasukan barang ke kawasan pabean dan atau pemuatan ke sarana pengangkut untuk diekspor. Ketentuan pengisian pemberitahuan ekspor barang untuk CPO. Tata cara pengisian data PEB mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per 21/BC/2019 tentang pemberitahuan pabean ekspor. Pada lampiran 1 peraturan tersebut, pengisian formulir PEB dibagi menjadi 3 bagian: header, data perdagangan, tanda tangan eksportir. Pengisian kolom-kolom pada header meliputi kantor pabean, yang terdiri dari kantor pabean pemuatan, yaitu tempat disampaikannya PEB sekaligus tempat dimuatnya barang yang akan diekspor, dan kantor pabean ekspor, yaitu tempat dimuatnya barang ekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean. Jenis ekspor berisi pengelompokan ekspor terkait dengan prosedur asal dan pergerakan barang ekspor,
misalnya ekspor biasa atau ekspor sementara, dan lain-lain. Kategori ekspor berisi pengelompokan ekspor terkait dengan fasilitas yang diterima eksportir. Misalnya, ekspor CPO termasuk pada kategori ekspor yang dikenakan bea keluar. Cara perdagangan terdiri dari cara perdagangan imbal dagang dan cara perdagangan lainnya. Cara pembayaran berisi cara pembayaran yang dilakukan eksportir, misalnya pembayaran di muka atau letter of credit, dan lain-lain. Kolom khusus bea cukai merupakan kolom yang hanya diisi oleh pejabat bea dan cukai yang meliputi nomor pendaftaran dan data BC11. Untuk kolom-kolom pada bagian data perdagangan meliputi pihak-pihak terkait seperti eksportir, penerima, pembeli, termasuk PPJK jika ada, data sarana pengangkut, dokumen pelengkap pabean, data pelabuhan atau tempat muat ekspor, data tempat pemeriksaan, data penyerahan, data transaksi ekspor, data peti kemas, data kemasan, dan data barang ekspor. Data-data tersebut pengisiannya berdasarkan pada invoice, packing list, dan dokumen pelengkap pabean lainnya. Untuk ekspor CPO, pengisian pada bagian data barang ekspor meliputi berat kotor dan berat bersih. Pos tarif untuk CPO adalah 1511.10.00. Untuk harga ekspor CPO yang ditetapkan dikenakan bea keluar dengan harga ekspor US dollar 1.106 per metrik ton dan tarif bea keluar 30% ditulis sebagai berikut. Untuk jumlah barang, berat, asal, jumlah FOB, dan nilai tukar disesuaikan dengan dokumen pelengkap pabean. Pada bagian ini juga terdapat data penerimaan negara meliputi bea keluar dan pajak lainnya. Pada bagian ini, kolom-kolom harus diisi tempat dan tanggal dokumen, nama jelas eksportir atau PPJK, dan wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tata cara ekspor CPO dalam bentuk curah dan ketentuan pengisian PEB. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.